Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada tugas aktivitas 4.10 pada halaman 200 sampai 201 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Gen, berikutnya adalah perintah poin 2 yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 4.10 ini. Yang mana pada perintah poin 2 ini, kita diminta untuk mengamati infografis yang ada ini untuk menemukan macam bidang dan jenis produk bioteknologi modern yang kemudian kita tuangkan pada tabel hasil pengamatan sesuai format yang ada pada perintah poin 3 ini, Gen. Jadi simak pembahasan untuk perintah yang ada pada tugas kali ini. Dan berikut ini adalah contoh tabel yang menjelaskan bidang dan jenis produk bioteknologi modern berdasarkan gambar infografis yang telah diamati pada perintah poin kedua. Untuk pertama, jenis produk ini adalah antibodi monoklonal. Yang mana teknologi yang digunakan itu berupa fusi sel limfosit dan sel myeloma yaitu hibridoma. Kemudian bidang kehidupan terkait kesehatan yang dalam hal ini adalah untuk pengobatan penyakit. Kedua, vaksin rekombinan. Teknologinya berupa rekayasa genetik menggunakan plasmid bakteri dan gen virus. Nah, bidang kehidupannya ini adalah kesehatan, terutama untuk pencegahan penyakit. Ketiga, tanaman transgenik. Teknologinya berupa penyisipan gen baru ke dalam kromosom tumbuhan melalui vektor plasmid. Nah, ini kalian bisa tambahkan keterangannya berupa DNA rekombinan. Jadi teknologinya adalah teknologi DNA rekombinan. Kemudian bidang kehidupannya adalah pertanian untuk peningkatan ketahanan tanaman. Ini sesuai dengan contoh ya. Kemudian untuk keempat, cloning domba doli, teknologinya adalah transfer nukleus dan fusi sel telur tanpa nukleus. Bidang kehidupan itu adalah peternakan terkait dengan reproduksi hewan unggul. Dan kita lanjut untuk pembahasan pada perintah poin 4 ini, yang mana kita akan bahas satu persatu mengenai pertanyaan yang ada ini. Nah, kita mulai masuk pada poin keempat A terlebih dahulu, di mana ditanyakan ada berapa jenis produk bioteknologi modern dan berapa bidang kehidupan yang memanfaatkan produknya. Begin, simak pembahasannya terkait dengan hasil diskusi jenis produk bioteknologi modern dan bidang kehidupannya. Untuk pertama, jenis produk bioteknologi modern. Jadi berdasarkan pengamatan pada infografis terdapat 4 jenis produk bioteknologi modern. Itu ada antibodi monoklonal, digunakan untuk terapi penyakit, termasuk kanker. Kedua, ada vaksin rekombinan, digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Ketiga, tanaman transgenik, yang mana tanamannya yang telah dimodifikasi secara genetik agar lebih tahan hama, penyakit, atau memiliki nutrisi yang lebih baik. Keempat, cloning hewan, yang mana ini teknik untuk menghasilkan individu dengan sifat genetik yang sama seperti induknya. Untuk bidang kehidupan yang memanfaatkan bioteknologi modern, diantaranya ini ada kesehatan untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Tadi contohnya antibodi monoklonal dan vaksin. Kemudian pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan tanaman atau pangan. Contohnya tadi ada tanaman transgenik. Ketiga, untuk peternakan, yang mana tujuannya untuk memproduksi hewan unggul dan hewan dengan sifat genetik unggul. Contohnya tadi adalah cloning domba doli. Ya, walaupun dalam kondisi kenyataannya cloning domba doli ini eksperimennya berhasil, tetapi tidak dilanjutkan karena berbagai hal terkait kontroversi. Jadi kesimpulan, bioteknologi modern menciptakan berbagai produk inovatif yang berperan besar dalam meningkatkan kesehatan manusia, efisiensi pertanian, dan pengembangan peternakan. Oke, kita lanjut masuk pada poin 4B berikut. Macam teknologi apa sajakah yang digunakan untuk menghasilkan produk bioteknologi modern? Berikut adalah pembahasannya, Gen. Mana pertama adalah teknologi hibridoma. Digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal
dengan cara menggabungkan sel limfosit B ataupun sel kanker untuk memperoleh sel yang mampu menghasilkan antibodi dalam jumlah besar. Kemudian ada rekayasa genetika, yang mana teknik memanipulasi DNA untuk memasukkan gen tertentu ke dalam organisme lain. Contohnya tadi ada vaksin rekombinan, dibuat dengan menyisipkan gen virus ke dalam bakteri yang kemudian menghasilkan protein antigenetik untuk vaksin. Kemudian ada tanaman transgenik, dibuat dengan menyisipkan gen baru ke dalam tanaman agar lebih tahan terhadap hama atau memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi. Ketiga, teknologi cloning, yang mana teknik ini untuk menghasilkan individu dengan materi genetik yang identik. Contohnya cloning domba Dolly yang dilakukan dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur tanpa inti dan menanamkannya ke rahim induk pengganti. Dan kita masuk pada soal atau pertanyaan poin 4C berikut ini. Berikan saran kalian untuk pengembangan produk dan bidang manfaat dari produk bioteknologi modern. Bagian berikut ini adalah saran untuk pengembangan produk dan bidang manfaat bioteknologi modern untuk memaksimalkan manfaat bioteknologi modern. Pertama, untuk kesehatan dan kedokteran. Jadi, pengembangan vaksin berbasis mRNA untuk penyakit menular lainnya seperti malaria dan HIV agar lebih efektif dan cepat diproduksi. Kemudian produksi organ buatan melalui teknologi sel punca untuk mengatasi kekurangan donor organ. Kemudian cloning terapi untuk regenerasi jaringan atau penyembuhan penyakit degeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer. Untuk pertanian dan pangan, itu dengan pengembangan tanaman transgenik yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti padi yang tahan kekeringan dan salinitas tinggi. Kemudian peningkatan kandungan nutrisi pada tanaman pangan melalui biofortifikasi, misalnya beras emas yang kaya vitamin A. Kemudian mikroba rekayasa untuk meningkatkan kesuburan tanah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Kemudian untuk bidang peternakan dan perikanan, teknologi rekayasa genetika pada hewan ternak untuk menghasilkan daging dengan kandungan lemak yang lebih sehat, produksi ikan transgenik dengan pertumbuhan lebih cepat untuk meningkatkan hasil budidaya, kemudian cloning hewan unggulan untuk mempertahankan sifat genetik unggul dalam produksi susu, daging, dan ketahanan penyakit. Kemudian sebagai tambahan bisa dengan bidang lingkungan dan energi, yang mana rekayasa bakteri pengurai limbah dan plastik untuk membantu mengatasi pencemaran lingkungan, pengembangan biofuel generasi baru dari mikroalga sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan, kemudian bioremediasi menggunakan mikroba rekayasa untuk membersihkan tumpahan minyak atau limbah beracun. Jadi dengan inovasi dan pengembangan ini, bioteknologi modern dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kehidupan manusia, serta membantu mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kesehatan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Again, itulah pembahasan di kelas kita. Untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada sesi tugas aktivitas 4.10 pada halaman 200-201 di buku pegangan biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.